minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali bersama saya Abah Umar di channel Abah Umar Paranormal. Jadi Abah seorang paranormal akan membahas segala sesuatu permasalahan melalui sudut pandang paranormal dari sisi gaib ya. Kita ambil dari sisi gaib, bukan dari si kenyataan ya. Jadi pada netizen, semua netizen yang menonton siaran Abah doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan berbicara tentang Adam yang ke-10.000 kali. Jadi keturunan Adam yang setelah kehancuran yang ke-9.999 itu adalah sunda lain di antara Kalimantan dan Jawa. Maka 9.000 tahun yang lalu berkembang lagi keturunan Nabi Adam yang ke-10.000 kali. Jadi di zaman kita ini. Jadi menurut pandangan Abah sendiri, Adam yang ke-10.000 kali itu berkembangnya di Papua ya. Jadi Adam itu yang pertama tadi kan yang 100 juta tahun. Setelah itu kisah itu adalah kisah tentang Adam yang 10.000 tahun dari zaman Nabi Idris tuh, Nabi Nuh sampai sekarang itu kisahnya kisah Adam yang ke-10.000 kali. Jadi Adam yang 10.000 kali itu Abah lihat berkembangnya di daerah Papua. Jadi dari daerah Papua sampai zaman Nabi Idris itu berkembang pesat, kan ada berapa ribu tahun juga itu kan. Nah, itu berkembang pesat teknologi. Jadi di zaman Nabi Idris itu masih dia berada di Papua. Tapi ketika di zaman Nabi Nuh udah berpindah ke berkembang ya. Jadi berpindah ke Jawa Tengah kalau Abah lihat. Jadi di masa zaman Nabi Nuh ini yang Abah lihat teknologi itu udah mulai canggih. Jadi udah mulai ada pesawat. Jadi kalau Nabi Nuh ini ya berkisarnya ya, kalau diapakan ke gaibnya bisa dibilang sekitar 7.000 tahunan yang lalu ya. 7.000 tahun sebelum 5.000 tahun sebelum Masehi lah. Jadi teknologi sebenarnya di zaman Nabi Musa itu udah canggih. Nah, mereka udah bisa bikin kapal-kapal laut dari besi, pesawat terbang, udah ada, udah canggih, udah bisa lah berteknologi seperti teknologi kita sekarang ini, ada HP, TV dan sebagainya. Makanya ketika Nabi Musa membuat kapal di atas gunung dengan bahan kayu, banyak dihujat oleh masyarakat pada masa itu, karena kan itu merupakan teknologi yang bisa dibilang kampungan kan, bikin kapal kayu. Sementara di masa itu kapal-kapal udah bisa dibuat dari besi, udah canggih. Nah, teknologi udah canggih, HP modern seperti sekarang pun sudah ada. Jadi makanya mereka merasa heran kan. Nah, bahkan banyak yang mengatakan bahwa Nabi Musa sudah gila karena membuat kapal kayu di atas gunung. Sementara masyarakat di masa itu teknologinya sudah canggih. Jadi sudah canggih. Kalau Abah lihat sama seperti canggihnya seperti zaman sekarang, kurang lebih lah. Kurang lebih sama seperti zaman sekarang ini kecanggihannya. Makanya di masa itu seperti zaman sekarang aja lah. Udah bisa dibuat kapal-kapal besi. Kalau ada seseorang yang buat kapal kayu besar di atas gunung, siapalah yang nggak ketawa melihatnya kan? Pasti menganggap orang itu pasti sudah gila ya kan, kurang waras dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di zaman Nabi Musa. Nah, jadi zaman kisah keturunan Adam yang 10.000 kali ini, bahwasanya Adam yang 10.000 kali itu adalah berada di Papua. Nah, itulah ya, sampai zaman Nabi Idrisnya sama zaman Nabi Musanya berada di Pulau Jawa. Jadi kalau kapal Nabi Nuh itu dibuat dari pohon jati Jawa, itu kemungkinan besar benar itu kisahnya. Karena kan ya, karena Nabi Musa sendiri tinggalnya memang di Pulau Jawa. Nah, jadi setelah ditenggelamkan ini semuanya, jadi kehidupannya
seperti perkembangan teknologi yang ada di bumi ini, terutama di daerah Papua dan Pulau Jawa itu kan ditenggelamkan, sehingga Nabi Musa mengikuti kapalnya lah pergi mengelilingi Ka'bah dan sebagainya, mengelilingi dunia lah kapal Nabi Musa, Nabi Nuh ini ya. Jadi Nabi Nuh ini bersama keluarganya yang mau ikut berkeliling dunia, dan memang benar mereka turunnya di daerah Arab sana. Nah, jadi kalau ada yang menemukan kapal misalnya di Ararat di Turki, kemungkinan besar memang benar itu kapalnya Nabi Nuh itu kapalnya Nabi Nuh. Makanya setelah ditenggelamkan ya, dari kisah keturunan Adam yang 10.000 kali di Papua dan Jawa ini, setelah ditenggelamkan, maka mereka berpindah memang ke daerah tanah Arab sana. Jadi kisahnya itu kalau udah zaman Nabi Ibrahimnya itu memang benar udah di Palestina, di tanah Arab. Jadi nggak salah itu. Hanya saja bukan semua nabi itu tadi berada di Arab semua, enggak. Karena kan dalam perkembangannya ya, kalau abang lihat secara gaib dalam perkembangannya sampai zaman Nabi Daud memang berada di Arab, daerah Arab sana lah, di Palestina ya, perkembangan ke manusia tadi. Tapi di abad 700 tahun ya sebelum Masehi, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Sulaiman kalau nggak salah, zaman Nabi Sulaiman 700 tahun sebelum Masehi, ini pandangan gaib ya, bisa aja salah. Jadi 700 tahun sebelum Masehi itu Nabi Sulaiman itu memang membangun ya, memperbaiki daripada Masjidil Aqsa tadi, tapi dia kerajaannya bukan di sana. Kerajaan Nabi Sulaiman itu memang di Jawa Tengah. Itulah kalau abah lihat itu, kalau candi-candi Borobudur, Prambanan semua itu bukan buatan Hindu. Karena di zaman Nabi Sulaiman itu patung-patung dibolehkan, membuat patung-patung untuk hiasan, untuk bangunan itu dibolehkan. Jadi abah lihat sendiri itu candi-candi yang berada di Jawa Tengah ya, khususnya yang ada di Jawa Tengah itu bukan buatan candi Hindu. Itu adalah bangunan Nabi Sulaiman, termasuk Borobudur ini bangunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu kerajaannya memang di Jawa Tengah, bukan di Palestina sana. Itu salah penafsiran. Memang Masjidil Aqsa tetap di Palestina, karena beliau kan bisa cepat dari dia kalau mau ke Palestina dengan mendrive kendaraan terbangnya, bisa ke sana kan dengan cepat sekali ya, bentar aja sampai di sana. Jadi dia bisa mengontrol kerajaan yang di Palestina dan yang di Indonesia. Tapi pusat kekuasaannya kalau menurut abah sendiri itu di Pulau Jawa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu memang berada di Pulau Jawa dan Borobudur itu memang buatan Nabi Sulaiman, abah percaya, karena menurut pandangan dari abah sendiri memang seperti itu. Bahkan di Candi Prambanan itu ya, kerajaan Nabi Sulaiman itu dulunya di Candi Prambanan itu yang dibilang Candi Prambanan, sebenarnya bukan candi itu bangunan-bangunan Nabi Sulaiman ya, bukan punya agama Hindu. Ini penglihatan ke abah. Jadi makanya Nabi Sulaiman memiliki harta yang sangat banyak, emas yang berlimpah ruah. Itu memang mutiara-mutiara itu memang dari Indonesia ya, sampai sekarang pun sangat terkenal kan di Indonesia, banyak kerang mutiara ya, penghasil kerang mutiara, tambang emas dan sebagainya. Itu memang benar. Jadi harta Nabi Sulaiman tadi sudah ditenggelamkan Allah ke dalam bumi, dan pada abad ke-14 ketika zaman para wali songo sudah dipindahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam ke pantai selatan Pulau Jawa. Jadi pantai selatan Pulau Jawa, dan diperintahkanlah Nyai Ratu Kidul untuk menjaganya ya, beserta bangsa jin lah untuk menjaganya. Dan sekarang masih di sana menunggu sampai bangsa Indonesia ini benar-benar taat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selama masih ada korupsi di Indonesia ini, harta yang disimpan di pantai selatan Pulau Jawa itu tidak akan dikeluarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam, karena memang tidak akan mungkin diberikan kepada orang-orang yang masih sesat lah ya, karena mengkorupsi itu kan termasuk perbuatan dosa lah ya, yang tidak diinginkan. Jadi selama masih ada korupsi di Indonesia ini tidak akan dikeluarkan itu harta kekayaan Nabi Sulaiman ataupun kekayaan harta si Harun di zaman Nabi Musa yang sudah dipindahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam ke
pantai selatan Pulau Jawa. Jadi selama masih ada korupsi di Indonesia itu tidak akan dikeluarkan. Akan tapi apabila Indonesia bisa bersih dari korupsi, orang-orangnya pun sudah beriman, yakin pada petunjuk Tuhan, walaupun mereka tidak beragam Islam semua, asalkan yakin pada kebenaran, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan pencurian, korupsi dan sebagainya, insya Allah nanti harta kekayaan yang dikumpulkan oleh Nabi Khidir salam di pantai selatan itu akan dikeluarkan menjadi milik negara Indonesia. Dan itu sangat luar biasa sekali banyaknya ya. Dan itu nanti akan membuat Indonesia ini jadi negara yang paling kaya di dunia. Walaupun negara-negara punya minyak banyak, nanti pada suatu hari minyak-minyak itu tidak berlaku lagi. Jadi nanti teknologi ke depan tidak menggunakan minyak lagi, dan minyak bumi itu tidak berlaku lagi, tidak laku, tidak dipakai orang. Nanti semuanya teknologi akan menggunakan listrik. Nah, jadi semua teknologi akan menggunakan listrik yang aman, murah, dan tidak menimbulkan radiasi lah sebagainya seperti itu. Jadi tidak mengotori bumi, tidak mengotori udara, tidak ada merusak lah daripada bumi ini. Itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu penglihatan gaib Abah ya. Itu bukan suatu kebenaran yang pasti, tapi menurut Abah itu bisa saja benar, karena itu menurut penglihatan gaib Abah itu biasanya Abah jarang salah lah. Jadi itulah yang Abah lihat masalah tentang Nabi Adam yang ke-10.000 ya. Adam yang 10.000 itu memang beradanya di Papua ya. Jadi Nabi Musa itu memang berada di Jawa Tengah. Setelah itu perkembangan para nabi nanti beradanya di Arab. Akan tetapi Nabi Sulaiman juga membuat kerajaan di Pulau Jawa ini ya. Jadi Nabi Sulaiman lah keturunan Nabi Nuh ya, keturunan Nabi Nuh yang kembali ke Indonesia ini, ke Pulau Jawa untuk membangun kerajaan di sana. Jadi setelah itu nanti setelah Nabi Sulaiman wafat, nanti kan dia itu adalah anaknya itu akan membagi dua kerajaan. Jadi satu kerajaan itu di Palestina, satu lagi di Indonesia. Cuman kerajaan yang di Indonesia ini kita belum tahu, karena itu kan 700 tahun sebelum Masehi. Jadi banyak di sini sejarah-sejarah di Indonesia ini belum kita buka secara benar-benar, belum diketahui benar-benar karena belum diselidiki dengan pasti ya, bukti-buktinya belum ada dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, bahwasanya di negara Indonesia ini dulunya ada Sundaland yang sangat canggih, dan itu ada bekas-bekasnya juga ya, seperti Gunung Padang itu kan bekas daripada kerajaan Sundaland itu sebelum tenggelam itu. Jadi bisa 9.000 tahun yang lalu sebelum Sundaland itu tenggelam, berarti kan di sana ada ya kan, Gunung Padang itu masih digunakan masyarakat itu untuk sesuatu lah ya kan. Kalau entah apakah untuk penyembahan ataukah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di situ tempatnya ya. Jadi begitulah yang Abang lihat tentang Nabi Adam yang 10.000 ini, bahwasanya berkembangnya di Indonesia ini sampai zaman Nabi Musa barulah ke negeri Arab, dan nanti 700 tahun sebelum Masehi Nabi Sulaiman bangun kerajaannya di Jawa Tengah. Dan nanti kekuasaan daripada ini kan sudah berjalan sekitar 9.000 tahun. Kemungkinan besar ini kan biasanya kalau udah 10.000 tahun akan dimusnahkan, tetapi kita ini ada zaman Adam yang ke 10.000 kali. Jadi Allah tidak akan mengulangi Adam lagi, karena ini kita bukan dimusnahkan, nanti kita akan dikembangkan lebih besar lagi untuk menguasai alam semesta. Jadi nanti kita sambung dengan kisah selanjutnya, karena penglihatan Abah ini kiamat yang disebutkan Allah tadi itu cuma kiamat kehancuran di bumi ini, tapi bukan kehancuran alam semesta. Karena lihat kehidupan manusia di masa akan datang nanti jauh lebih canggih ya. Jadi ilmu teknologi manusia itu udah bisa seperti malaikat. Jadi manusia itu nanti bisa seperti malaikat kemampuannya dengan teknologi. Dan itu lihat manusia akan menguasai alam semesta nanti. Jadi manusia ini nanti akan dibuat Allah untuk menguasai alam semesta, diciptakan untuk menguasai alam semesta. Jadi jangan silap, setiap turunan Adam yang lalu, dari Nabi Adam pertama sampai Nabi Adam yang 9.999,
sudah ada teknologi canggih, dan mereka sudah ada yang pergi ke planet lain ya, menyelamatkan diri. Jadi di alam semesta ini ya, lihat sudah ada 9.999 planet yang ditempati manusia dari bumi ya, dari turun Nabi Adam yang pertama tadi. Jadi jangan silap, bukan kita sendiri yang ada di alam semesta ini. Jadi ada orang-orang di luar sana, keturunan Nabi Adam juga, yang sudah punya teknologi lebih canggih dari kita. Mereka udah menempati planet lain. Nah, jadi nanti kita akan menguasai mereka. Jadi sekarang ini mereka terpecah-pecah gitu. Jadi nanti manusia yang di zaman dari bumi ini, yang terakhir, yang dari Adam ke 10.000 kali ini, akan disuruh Allah nanti untuk mengumpulkan mereka jadi suatu kekuatan besar nanti alam semesta ini ya. Jadi banyak juga nanti bangsa-bangsa lain selain manusia di alam semesta ini, karena ini kan triliunan ya jumlah planet dan bintang di alam semesta, triliunan luasnya. Jadi ada memang makhluk-makhluk yang berbeda dari manusia, dan jumlah mereka cukup banyak. Nanti manusia dari bumi inilah akan mempersatukan seluruh manusia di alam semesta ini untuk melawan daripada mereka itu ya. Itu kisahnya nanti jauh, nanti ribuan tahun lagi ke depan. Tapi insya Allah penglihatan Abah ini benar ya, walaupun ini hanya penglihatan gaib. Baiklah, Abah ucapkan terima kasih pada netizen yang sudah menonton acara Abah. Abah undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.